Sudah menikah namun tetap doyan jajan, akhirnya bertemu dengan 3 lelaki yang ternyata mengaku-ngaku sebagai perempuan dan menerima jasa di sosial media. Pada bulan Maret 2021, seorang pria bernama Edi berusia 30 tahun sudah berkeluarga, namun nampaknya kebiasaan Edi di belakang sang istri tak pernah diketahui sang istri ternyata suka jajan dan bermain aplikasi online. Punya kebiasaan buruk meskipun dirinya sudah menikah dan dikaruniai beberapa orang anak, namun nampaknya Edi tak pernah diketahui sang istri punya kebiasaan buruk, yaitu jajan di sosial media. Edi sendiri bahkan tak pernah memperlihatkan kehidupan ini kepada sang istri. Dirinya punya kehidupan lain. Merasa punya uang dan masih menyembunyikan uang itu di belakang sang istri, Edi pun kerap mencari wanita di sosial media, salah satunya aplikasi micet. Saat itu, bukan kali pertama nampaknya Edi bermain di sosial media micet dan mencari wanita-wanita untuk dipakai. Saat itu Edi pun menyiapkan uang 1.500.000 kepada setiap wanita yang ingin dipakai jasanya. Seperti yang terjadi di hari itu, dirinya mencari di sosial media seorang wanita yang akhirnya ditemukan dan dirinya merasa cocok hingga akhirnya komunikasi dan negosiasi. Kesepakatan di antara mereka akhirnya bertemu di harga 1,5 juta. Wanita yang mengaku bernama Tania ini mengungkapkan 1.500.000 komplit termasuk biaya hotel, dan Edi pun senang karena terlihat melihat Tania cantik di sosial media hingga akhirnya Edi pun rela membayar mahal. Hingga akhirnya mereka pun berjanjian di salah satu hotel. Tak lama Edi ke hotel tersebut dan masuk ke nomor kamar yang Tania sebutkan. Di kamar keduanya pun langsung bertemu. Saat itu lampu remang-remang. Tania menyebut Edi. Senang akhirnya bisa bertemu dengan wanita yang terlihat cantik di sosial media tersebut, hingga akhirnya Edi pun meminta lampu dinyalakan dan bersiap-siap untuk melakukan. Hingga di awal Edi pun mencoba obrolan dengan Tania, namun begitu kaget saat mendengar suara Tania dan lampu dinyalakan. Edi akhirnya tahu ternyata Tania bukanlah seorang wanita, melainkan wanita jadi-jadian. Merasa kecewa dan merasa dibohongi, Edi pun tak ingin jadi memakai jasa Tania. Hingga akhirnya Edi pun ingin meninggalkan tempat tersebut tanpa membayar, namun ditahan oleh Tania. Tania tetap meminta Edi untuk membayarnya senilai 1,5 juta karena sesuai dengan kesepakatan. Nampak Edi tak mau membayar hingga akhirnya Tania menghubungi 2 orang wanita temannya juga, ternyata sama-sama jadi-jadian. Ketiga wanita tersebut akhirnya meminta Edi untuk tetap membayar. Bahkan ketiga wanita jadi-jadian ini pun akhirnya bertindak seperti layaknya seorang laki-laki yang meminta Edi untuk membayarnya. Tania menelpon kedua temannya, yaitu Tasya alias Doni dan juga Maudia alias Apandi 27 tahun. Ketiga orang tersebut langsung merampas uang Edi dan barang-barang berharga milik Edi. 3 lawan 1, mereka menganiaya Edi karena mereka pun merasa kesal kepada Edi yang tak mau membayar. Foto profil Tania di sosial media dengan aslinya berbeda, bahkan ternyata Tania bukanlah seorang wanita. Usai merampas semua barang berharga Edi dan juga menganiaya Edi, ketiga lelaki tersebut akhirnya pergi meninggalkan Edi begitu saja. Sementara Edi yang langsung lapor kepada pihak kepolisian dibantu orang-orang hotel setempat. Dengan adanya CCTV dan bukti-bukti yang jelas, akhirnya ketiga orang laki-laki yang menyerupai wanita ini pun diamankan pihak yang berwajib. Mereka diinterogasi pihak yang berwajib dan mengaku kalau ini bukan pertama kali mereka melakukannya. Namun tak banyak orang yang melaporkan kepada pihak kepolisian, mungkin karena malu. Terkait permasalahan ini, Tania dengan kedua orang temannya pun diamankan pihak yang berwajib dan menjalani beberapa kali persidangan hingga ketiganya divonis 9 tahun penjara. Sementara Edi yang melaporkan terkait permasalahan ini akhirnya mengaku malu kepada sang istri, bahkan meminta maaf kepada sang istri dan berjanji dirinya kapok melakukan pembelian online lagi. Dirinya berjanji tak akan lagi memakai jasa wanita-wanita lagi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.